Perkenalkan, saya Sasa Sabila dari Eksekutif 34 Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 17. Sebelum kita mengetahui apa itu tentang PPh, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu apa sih itu PPh sendiri. Apa itu PPh? Mungkin kita sering mendengar istilah PPh, tapi apa sih PPh itu sendiri? PPh sendiri adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh tidak hanya penghasilan berasal dari gaji bulanan saja, tetapi juga dari laba usaha, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya. PPh pasal 17 sendiri sebenarnya sudah diatur loh dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018. Pasal ini secara terperinci mengatur tarif pajak bagi wajib pajak, baik wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. PPh pasal 17 sendiri menerapkan skema tarif progresif, di mana tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam penerapannya sendiri, PPh pasal 17 menerapkan asas keadilan, di mana orang yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tarif pajak bagi wajib pajak pribadi. Tarif pajak bagi wajib pajak pribadi, kita bisa melihat bahwa di sini terdapat tarif lama pajak penghasilan, kemudian ada tarif barunya. Nah, untuk tahun sekarang kita menggunakan tarif baru atau tarif yang sudah diperbaharui di tahun 2022 dengan penghasilan dimulai dari 0 sampai 60 juta yang dikenai PPh sebesar 5%, kemudian penghasilan 60 juta sampai 250 juta dikenai PPh sebesar 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenai PPh sebesar 25%, penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenai PPh sebesar 30%, dan penghasilan di atas 5 miliar dikenai PPh sebesar 35%. Kalian tahu nggak sih, pada tahun 2022, pemerintah sebenarnya melakukan sidang kembali untuk membahas RUHPP. Justinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis mengatakan bahwa perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi ini jelas-jelas justru melindungi masyarakat menengah ke bawah. Lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai 50 juta rupiah sekarang dinaikkan menjadi 60 juta rupiah. Jadi, itulah alasan pemerintah memperluas penghasilan dari 50 juta menjadi 60 juta rupiah untuk tarif PPh sebesar 5%. Nah, setelah tadi kita mengetahui besaran pajak, selanjutnya kita akan menghitung tarif pajak bagi wajib pajak pribadi. Kenalin, ini Bapak Jamal, seorang pengusaha yang taat pajak. Pak Jamal ini memiliki sebuah perusahaan yang memiliki keuntungan sebesar 600 juta loh per tahunnya. Pak Jamal tuh ngitung secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 16 ayat 4. Penghasilan kena pajaknya adalah 600 juta. Maka pajak PPh pasal 17-nya adalah dengan pasal 16 ayat 4. Penghasilan kena pajak. Nah, kita lihat dari keuntungan Pak Jamal selama 1 tahunnya itu 600 juta, maka kita hitung dulu dari yang pertama yaitu 5%. 5% kita lihat dari tarif RUHPP yang baru ya. 5% dikali 60 juta itu sama dengan 3 juta. Kemudian 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500.000. 190 juta rupiah ini diperoleh dari 250 juta dikurangi dengan 60 juta. Kemudian 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000. 250 juta juga diambil dari 500 juta dikurangi 250 juta. Kemudian 30% dikali 100 juta. 100 juta ini merupakan
Hasil dari penjumlahan 60 ditambah 190 ditambah 250 adalah 500 juta, sedangkan keuntungannya Pak Jamal sendiri adalah 600 juta, maka sisanya adalah 100 juta. Untuk itu 30%-nya dikalikan dengan 100 juta sama dengan 30 juta. Maka total besaran PPh pasal 17 yang harus dibayar oleh Pak Jamal setiap tahunnya adalah senilai 124 juta. Tarif pajak bagi wajib pajak badan. Tahun pajak 2020 sampai 2021 tarif UU PPh sebesar 22%. Kemudian tahun 2022 terjadi penurunan tarif UU PPh menjadi 20%. Kemudian terjadi lagi perombakan yaitu tarif UU HPP menjadi 22%. Untuk keuntungan lebih dari 4,8 miliar, maka perhitungannya 22% dikali keuntungan. Untuk keuntungan kurang dari 4,8 miliar, maka perhitungannya 22% dikali 50% dikali keuntungan. Keuntungan kurang dari 4,8 miliar. Alasan kenapa PPh 22% digunakan kembali pada tahun 2022, hal ini melihat dari peninjauan kondisi perekonomian Indonesia yang kian pulih, dan analisis pemerintah bahwa tarif PPh badan sebesar 22% sudah menggambarkan rate yang cukup kompetitif, maka ditetapkannya tarif PPh badan pada tingkat 22% ditunjukkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan kebijakan penghasilan lainnya. Pajak bagi wajib pajak badan, kita bisa melihat bahwa peredaran brutonya 6 miliar, biaya terkaitnya 5.400.000.000, kemudian penghasilan usahanya tidak ada, maka untuk penghasilan neto usahanya sama dengan 600 juta. Ini bisa dilihat dari 6 miliar dikurangi 5.400.000.000, kemudian penghasilan lainnya 50 juta, biaya terkaitnya 30 juta, penghasilan lain nya tidak ada, maka penghasilan lainnya neto sebesar 20 juta. Ini dari 50 dikurangi 30 juta. Kemudian total penghasilan netonya 620 juta, itu dari penghasilan neto usaha ditambah dengan penghasilan lainnya neto. Kemudian kompensasi kerugiannya sebesar 10 juta, maka 620 juta dikurangin 10 juta sama dengan 610 juta. 610 juta di sini masuknya penghasilan kena pajak. Maka pajak penghasilan terutangnya sama dengan 610 juta dikali 22% sama dengan 134.200.000. Terutangnya sama dengan 610 Untuk kesimpulannya, jika PPh 21 fokus pada pendapatan para pegawai, maka pada PPh 17 ini lebih bersifat fokus pada para pengusaha atau badan usaha, sehingga pengenaan PPh 17 lebih tepat pada badan usaha daripada pajak orang pribadi. Namun, yang dimaksud badan usaha ini bisa saja berupa nama pribadi seseorang. Tepat pada badan usaha daripada. Baiklah, itu saja pembahasan tentang PPh pasal 17. Semoga kita jadi mengetahui lebih dalam tentang PPh pasal 17 sendiri, dan semoga kita juga bisa seperti Bapak Jamal yang taat bayar pajak. Terima kasih.